Halo Malas People, balik lagi di sini sama gua. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah film yang isinya daging semua. Aktor laga legendaris dikumpulin jadi satu tim buat ngancurin markas penjahat. Judulnya The Expendables. Di sini kita bakal lihat gimana jadinya kalau kakek-kakek otot kawat tulang besi ngamuk karena satu cewek. Ceritanya simpel, ledakannya banyak dan pastinya bikin adrenalin lu naik. Udah, gak usah lama-lama, siapin kopi lu dan yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Film dibuka dengan suasana tegang di Teluk Aden. Ada kapal kargo yang lagi dibajak sama perompak Somalia. Para sandera udah lemes, dipukulin dan ditodong senjata. Tapi tenang, penyelamat kita udah datang. Potulo, Donaka, about your people. Blood, they bleed. It's fire! Kita kenalan dulu sama geng The Expendables. Pemimpinnya namanya Barney. Ahli strategi yang tangannya cepet banget kalau nembak. Terus ada Lee Christmas, mantan pasukan khusus Inggris yang jago banget main pisau. Ada juga Ying Yang, si kecil cabai rawit ahli bela diri. Ale Caesar, yang doyan senjata berat. Tool Road, ahli peledak yang kupingnya agak rusak. Dan terakhir, Gunnar Jensen, raksasa mabuk yang emosinya labil banget. Mereka nyoba negosiasi santai, tapi si perompak malah ngelunjak minta duit tebusan lebih gede. Nah, di sini Gunner mulai kumat gilanya. Dia malah nembak si bos perompak sampai badannya hancur. Sadis banget. Perang pun pecah. Tim ini langsung bantai semua perompak dengan gaya mereka masing-masing. Dan inilah yang terjadi. It's too late. We want 5 million. Take it or leave it. We want our money. Tapi, masalah muncul pas Gunner mau ngegantung salah satu perompak. Barney ngelarang karena itu udah kelewatan. Tapi, Gunner malah nodongin senjata ke Yang. Untungnya, Barney bisa ngademin situasi. Pretty. Let him go, Gunner. Selesai misi, Barney sadar kalau Gunner udah nggak beres otaknya gara-gara narkoba dan stres. Dengan berat hati, Barney memecat Gunner. No, keep. It'll get to all of us. Adegan selanjutnya, Barney dapat kerjaan baru dari orang misterius yang menyebut dirinya Mr. Courage. Si bapak gereja ini nawarin misi bunuh diri, yaitu gulingkan Jenderal Garza, seorang diktator di pulau kecil bernama Villena di Teluk Meksiko. Barney sebenarnya males, tapi karena bayarannya gede, dia setuju buat survei dulu ke sana bareng sohib kentalnya, si Christmas. So if you take this money, I'm gonna come get you and your people. You know, Christmas, I understand, but now you have more time to feel sorry for yourself. Sampai di Villena, mereka nyamar jadi pengamat burung. Alasannya yang aneh banget buat dua orang berotot gini. Mana ada yang percaya? Big plan. It is the altitude. It'll get to you. Spanish. Who are you, Zorro? You rolling? Yeah. Suit. Tighten up on the suit. Got it. Everything. Let's get out. Can get along without him. That's bullshit. Gracias. Boundaries of our relationship. You know that? Mereka ketemu sama kontak lokal mereka. Cewek cantik bernama Sandra.
Sandra ini ternyata bukan warga biasa. Dia adalah anak kandung si Jenderal Garza itu sendiri. Gila nggak tuh? Sandra benci sama bapaknya karena ngebiarin pulau itu hancur dan dikuasai sama orang asing bernama James Monroe. Ternyata si Jenderal Garza cuma boneka. Penguasa aslinya itu si Monroe, mantan agen CIA yang korup dan jualan tepung haram di pulau itu. Monroe ini kejam banget. Rakyat disiksa, tanah dirampas buat ladang narkoba. Well, I suppose you could say. We should get going. He's very emotional. How do I know you're not setting us up? But he was afraid, so he had. Pas lagi jalan-jalan ngeliat situasi, Barney dan Sandra ketahuan sama tentara. Baku hantam pun tak terhindarkan. ¡Está divertida! ¡Se puede tirar! ¡La hija de... Get her! What? She's coming with us, right? But I'm staying. Stay for what? There's nothing here. Not to. Mereka berhasil kabur ke pelabuhan tempat pesawat mereka parkir. Barney nyuruh Sandra ikut kabur, tapi Sandra nolak. Dia milih tetap tinggal buat berjuang demi rakyatnya. Meskipun itu artinya dia bakal mati. Keras kepala banget emang nih cewek. Barney dan Christmas terpaksa kabur naik pesawat. Tapi si Monroe dan pasukannya nembakin mereka habis-habisan. Pesawat udah mau terbang, tapi Barney yang hatinya panas ngelihat kelakuan tentara itu muter balik pesawatnya. Gokilnya, si Christmas keluar lewat lubang depan pesawat. Terus nembakin dermaga pakai senapan mesin pesawat sampai dermaganya rata sama tanah. Gila, meledak semua tuh dermaga, tentara pada gosong. Mereka berdua berhasil lolos, tapi ninggalin Sandra sendirian di sana. Nah, di sela-sela ketegangan ini, setelah mereka balik, kita lihat sisi lain dari si ahli pisau, Lee Christmas. Ternyata, segarang-garangnya dia itu bucin. Dia pergi nemuin pacarnya, Leslie, sambil bawa hadiah. Tapi, dia nggak sendirian. Nongol cowok so asik namanya Paul. Ternyata, Leslie udah nyerah nungguin Christmas yang sering hilang-hilangan tanpa kabar. Leslie milih putus dan jalan sama si Paul ini. Christmas yang patah hati cuma bisa cabut sambil nahan emosi. Kasian banget, udah capek perang, diselingkuhin dan cuma dianggap temen. For letting me into your stuff. Yeah, sure I did. Really here. You're a good man. I love you, Lee. Tapi, namanya cowok setia, Christmas balik lagi nemuin Leslie. Dan di sini, darah dia langsung mendidih. Dia lihat muka Leslie babak belur. Ternyata, si Paul itu cowok kasar yang berani main tangan sama cewek. Leslie nangis-nangis minta maaf. Tapi, Christmas nggak banyak omong. Dia cuma nanya, di mana dia? Christmas nyamperin Paul yang lagi asik main basket bareng gengnya. Si Paul yang ngerasa jagoan karena banyakan ngeremehin Christmas. Dengan santainya Christmas jawab, gue mau nyawa lu. Mamam shit teh. Paul dan teman-temannya langsung ngeroyok Christmas. Tapi ya, salah lawan bos. Christmas ngehajar mereka semua sendirian. Dipukulin, ditendangin, dibanting. Pokoknya, satu lapangan abis. Puncaknya, Christmas nancepin pisau ke bola basket sampai kempes. Dia nata Paul yang udah terkapar dan bilang, lain kali gua kempesin semua bola lu. Gila, keren banget. Leslie akhirnya sadar kalau cowok barunya itu sampah. Dan Christmas cabut dengan gaya cool abis naik motornya. Who the hell is that? Going to prison worries me.
Lee. Not perfect. We should have waited. Balik lagi ke Barney. Dia lagi galau parah. Dia merasa bersalah ninggalin Sandra. Di bengkel tato milik temennya Tul, Barney dengar cerita sedih. Tul curhat, bilang kalau dulu dia pernah ngebiarin satu cewek bunuh diri. Dan itu bikin jiwanya mati pelan-pelan. Omongan Tul ini ngena banget di hati Barney. Dia sadar kalau dia nggak selamatin Sandra, dia bakal kehilangan sisa kemanusiaannya. You know, my head's all very, very black. They have over there, that's still a vet's, I don't know what. I come up on this old wooden bridge and I see this. I stepped out and she saw me and she was gonna jump. You know, she was gone and after. What I realized later on was my soul, you know. Sementara itu, si Gunner yang sakit hati karena dipecat, malah gabung sama si penjahat, Manru. Dia dikasih info kalau Barney jadi target. Terjadilah kejar-kejaran mobil yang brutal abis di jalanan kota. Mobil Barney ditabrak, ditembakin, sampai akhirnya masuk ke pabrik kosong. Di sana, Yin Yang berantem lawan Gunner. Bayangin Yang yang memiliki badan kecil melawan badan raksasa Gunner. Yang sempat kewalahan, dibanting-banting kayak boneka. Pas Gunner mau bunuh Yang, Barney datang dan nembak Gunner. Gunner yang sekarat akhirnya sadar dan ngasih tahu denah markas musuh ke Barney sebagai tanda pertaubatan. Don't put that on me. You never liked him. Asshole, cooperate for once in your misery. Closer. Barney mutusin buat balik ke Vilena sendirian. Tapi pas dia udah di pesawat ternyata satu geng The Expendables udah nungguin dia di dalam. Mereka nggak mau biarin Barney mati konyol sendirian. Ini baru namanya solidaritas tanpa batas cuy. Like that. I would have went. Oh, Maya, when that happens, anything that gets in my lady's way, You should be my doctor. too late. Sampai di Vilena, mereka nyusup ke istana Garza malam-malam. Misi mereka nyelamatin Sandra dan ngancurin segalanya. Mereka masang bom di setiap sudut bangunan. To take this place down, I'll take the cellar. They look like people of Elena hired these mercenaries to... You want to kill her to make me... Bring her now. Di dalam istana, Sandra lagi disiksa sama anak buah Manru. Si Jenderal Garza akhirnya sadar kalau dia cuma dimanfaatin. Tapi telat coy. Pas dia mau ngelawan Manru, dia malah ditembak mati sama si Manru. Dasar, bajingan emang si Manru ini. Dan beginilah aksinya. No le hace. Voy a enseñar algo caliente, mira. Put him in 10 minutes, we're gonna have the same way we came in. No way. That's what he wants.
doing, sir? You know you're a lucky man. Well, you're lucky. This is your last time. You give me the right answer. Send me! Yep. Who sent you? Got my ass kicked. Got my ass kicked. What's this? I'm not going anywhere. You are done here. You... Your lucky ring stinks. I know. Pas tim The Expendables ketahuan dan kepojok sama ratusan tentara, Barney akhirnya mencet tombol peledak. Dan inilah yang terjadi. Istana itu runtuh seketika. Keren banget visualnya. Tapi masalah belum kelar. Musuh masih banyak banget. Disinilah pesta sebenarnya dimulai. Si Halle Caesar ngeluarin senjata andalannya, shotgun otomatis yang pelurunya bisa meledak. Sekali tarik pelatuk, musuh langsung jadi bubur. Menara pengawas hancur berkeping-keping, teriak Caesar sambil nembak brutal. Puas banget liatnya. Full round berantem dengan tangan kosong dan ngebanting musuh sampai terkapar. Ying Yang nendang kepala orang seenak jidat. Lalu kita lihat Christmas. Dia ngabisin musuh pakai pisau-pisaunya dengan gaya yang cool banget. Let's go. Come on. Come. Give me it! What do you want me to do? Roll as high as you can! Di ujung pertempuran, Manru mau kabur naik helikopter sambil nyandra Sandra. Barney ngejar tapi ditembak di bahu. Manru ngetawain Barney, bilang kalau mereka itu tentara bayaran yang gak punya perasaan. Ngapain repot-repot nyelamatin cewek? Barney bilang, gue bukan ngejar lu, gue nyelamatin dia. Anjay. Tapi saat Manru lengah, dan inilah yang terjadi. Si penjahat utama pun tewas. Tamat sudah riwayat penjajah Pulau Vilena. Besok paginya, Barney pamitan sama Sandra. Dia ngasih sebagian duit bayarannya buat ngebangun ulang pulau itu. Sandra meluk Barney, dan berharap suatu hari nanti Barney bakal nemuin cewek yang tulus. Barney senyum aja, terus lari ke pesawat. Misi selesai, hati tenang, tapi dompet, ya berkurang dikit lah buat amal. Film ditutup dengan adegan santai di markas besar mereka. Dan tebak siapa yang masih hidup? Si Gunner. Ternyata dia nggak mati, cuma diperban doang badannya. Gila emang fisiknya. Mereka main lempar pisau.
Christmas yang dari awal diejek Tul karena kalah mulu, akhirnya pamer keahlian dewa. Dia lempar pisau dari jarak jauh sambil ngebelakangin target. Tepat sasaran di tengah. Semua bersorak dan film pun berakhir dengan tawa para lelaki jantan ini. Gokil banget kan guys? Film The Expendables ini emang gak jualan cerita yang rumit, tapi jualan aksi yang bikin mata melek. Lihat, para aktor tua-tua beraksi tuh rasanya nostalgia banget. Apalagi sama film Rambo. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini tuh cuy. Teman sejati itu bukan yang ada pas seneng doang, tapi yang siap nemenin lu masuk ke lubang neraka sekalipun. Solidaritas Barney dan timnya itu mahal banget harganya cuy. Plus, jangan pernah ngeremehin orang tua, karena pengalaman itu gak bisa dibeli. Segitu dulu alur cerita kali ini. Kalau lu suka sama gaya cerita gua yang santai gini, jangan lupa pencet tombol like, tulis di komen film aksi apa yang harus gua bahas lagi. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Males people, bye-bye.